Nah, jadi hari ini kita bakalan membahas mengenai weekly closing Bitcoin ya, di mana yang pertama Bitcoin sudah teman-teman ya, sudah berhasil ngehit area average price dari candle weekly dia ya. Jadi ini satu candle melambangkan satu minggu dan kalian lihat nih garis oranye ini ya. Kalian lihat garis oranye ini apa? Ini adalah harga rata-rata time frame satu minggu untuk Bitcoin dan ini biasanya sangat amat bertindak sebagai support ya. Contohnya persis di tanggal 6 Maret tahun 2023 ya. Jadi sekitar 5-6 bulan yang lalu di sini kita persis menyentuh garis oranye ini, habis itu kita langsung ngehantem balik ke atas gitu ya. Jadi ini benar-benar menjadi support yang sangat amat kuat gitu ya. Langsung dari level 20.000 Bitcoin terbang sampai ke level 30.000 gitu. Habis itu di sini juga kita sempat ketemu support cuman nggak kuat teman ya, nggak kuat, and then apa yang terjadi, Bitcoin langsung kena dam sampai ke level 25.000. Lagi-lagi kita sempat nge-retest area garis oranye tersebut gitu. Dan ketika kita breakdown di bawah daripada garis oranye ini ya, saat ini kita kembali retesting teman ya. Jadi persis kita closing berada di garis oranye ini dan terlihat kita tidak kuat teman ya. Jadi ibaratnya itu tidak kuat itu kita tidak berhasil tutup candle di atas garis oranye ini. Jadi antara kita masih stay di garis oranye ini atau kita berada di bawah garis oranye tersebut. Jadi ini bertindak sebagai salah satu titik resist ya, karena sebelumnya kita udah break di bawah garis oranye, and then kita balik lagi ke atas, and then kita melakukan retesting di area level 27.900 gitu ya sebagai titik resist. Nah, sebenarnya di sini gue udah update melalui grup ketika Bitcoin ada persis ya closing dengan doji candle merah seperti ini, yang sebenarnya ini juga adalah bearish signal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita closing dengan doji, itu biasanya cenderung tidak bagus untuk Bitcoin di minggu berikutnya gitu ya. Jadi momen ya ketika ini gue update di level 27.9, nggak lama setelah itu teman, jelang nggak berapa sehari doang gitu ya, jelang sehari Bitcoin langsung dam nih ke level 27.4. Jadi ini bener-bener sesuai ekspektasi kita banget gitu ya. Jadi di sini gue udah bilang weekly closing Bitcoin baru saja selesai dan membentuk doji merah. Sedikit bad news karena menurut saya ini bisa menginvalidasi analisa kita sebelumnya dan probabilitas berubah cenderung lebih ke bearish side. Target adalah 26.500 minimal sampai level 26.000 untuk Bitcoin. Dan so far nggak lama setelah itu kita memang mengalami dump, dan menurut gue ini bisa masih menjadi permulaan gitu ya. Gue akan jelaskan alasannya kenapa. Ya kalian tahu lah, tadi gue udah bilang bahwa ya salah satu alasannya ya weekly closing kita itu agak buruk teman-teman. Terus dari segi weekly time frame sendiri kita menyentuh area resisten daripada garis oranye tersebut. Jadi kalau misalkan kalian butuh update-update tercepat gitu ya buat Bitcoin maupun altcoin, kadang gue juga ngasih sinyal altcoin teman. Contohnya aja ini anak-anak udah pada profit nih ya di tanggal 6 Oktober nih, beberapa hari yang lalu gue rilis signal AVAX di sini ya. Ketika AVAX nyentuh 9,6 nih udah mulai ada pertanda taring-taring breakout gitu ya. Gue ada targetin sampai ke level 10,6 dan gak lama kemudian AVAX langsung sampai ke 10,75. Ini adalah salah satu signal long yang sukses dari VIP Group. Jadi kalau misalkan kalian pengen info-info yang tercepat teman-teman ya, analisa-analisa terupdate dari gue ya, di luar dari gue upload video YouTube, kalian bisa tinggal masuk ke dalam grup VIP aja. Syaratnya gimana? Kalian tinggal daftar BingX saja teman-teman ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX, mau link yang ada di deskripsi di bawah. Khusus buat pengguna baru BingX, kalian bisa ngeklaim sampai 70 juta rupiah lebih. Ini tergantung seberapa kalian sering trading. Semakin banyak kalian trading di platform BingX, otomatis semakin banyak bonus USDT rebate ya yang kalian akan terima. Dimana kalau misalkan di market yang lain kalian trading malah dikenakan biaya transaksi. Kalau di sini sama teman, dikenain biaya transaksi juga, cuman bedanya ya kita bisa dapetin cashback tambahan. Kalau di market lain ya kita cuman pure biaya transaksi, ya udah kita nggak bakal dapat voucher USDT, kita nggak bakalan dapat cashback tambahan lagi berbeda dengan BingX gitu ya. Nah yang paling gua suka ini adalah fitur copy trade-nya di BingX yang nggak ada di manapun teman ya. So far nggak ada di manapun di market lain. Banyak fitur copy trade cuman yang menyediakan profile risk sampai 6 bulan terakhir cuman ada di sini teman ya. Dan ini justru yang paling penting banget menurut gua, karena di sini kita bisa lihat performa copy trader sampai 6 bulan terakhir ya. Di market lain ada cuman sampai sebulan doang. Jadi bisa jadi di bulan kedua, di bulan ketiga kalau kita copy itu bisa jadi rugi. Bisa aja dia untungnya cuman di sebulan pertama. Nah kalau di sini ini udah terbukti selama 6 bulan kita rutin follow nih. Sampai 6 bulan ke depan gitu ya. Ini rata-rata memberikan kita keuntungan teman-teman. Jadi let's say kita invest 10 juta nih. Kalau misalkan kita copy yang ROI-nya udah hampir 100%, di sini udah hampir 20 juta dalam 6 bulan kemudiannya. Jadi secara jangka panjang tuh bisa memberikan keuntungan ya, apalagi resikonya ini rendah juga ya, cuman 1 sampai 3 nih skalanya.
Jadi ya ini gue sarankan banget teman-teman ya, mereka juga udah kerjasama sama API-nya Binance di sini. Jadi copy trader yang ada di Binance juga bisa kita copy dari BingX ini. Jadi tunggu apa lagi teman-teman ya, kalian bisa tinggal daftar BingX saja, link yang ada di deskripsi, dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup VIP ini. Menurut gue ya ini worth it banget teman-teman ya, analisa-analisa seperti ini yang so far bener-bener accurate teman. Nah di video yang lalu kan sebenarnya gue juga ada ngejelasin plan yang daily teman ya. Plan yang daily itu ini sebenarnya gue ada kasih tahu juga ini kalau nggak salah di tanggal 7 Oktober nanti teman ya. Nah di sini gue ada bilang ada kemungkinan Bitcoin naik teman ya setelah mengalami daily bullish engulfing di sini teman ya. Jadi persis di tanggal 6 Oktober ya, ketika Bitcoin mengalami bullish engulfing di sini gue ada mengatakan bahwa ya kemungkinan kita bisa up and then lanjut breakout. Cuman memang pada saat itu gue tidak melihat weekly-nya teman ya. Jadi ya gue buru-buru update melalui grup lagi di sini teman ya. Jadi memang gue ada ngelihat daily-nya bullish engulfing, cuman memang agak sedikit salah bahwa gue nggak consider pada saat itu ke time frame weekly-nya teman ya. Jadi analisanya nggak mendalam sampai ke time frame weekly maupun monthly teman ya. Jadi memang pada saat itu gue analisa berdasarkan time frame 4 hourly teman ya, dan time frame daily-nya aja teman. Jadi memang ada sedikit kesalahan teman ya dari gue ya, cuman momen ketika gue udah analisa ke time frame weekly, nah ini gue langsung kasih tahu nih teman melalui grup gitu ya, bahwa di sini ini ada titik resist gitu teman, dan ternyata bener aja kita langsung ngedam nggak lama setelah itu gitu. Jadi ya memang menurut gue ya, kalian tetap harus pantengin grup ini kalau bisa ya setiap saat teman ya, jangan cuman ngeliat satu analisa karena ya semuanya bisa berbeda-beda teman ya. Bitcoin ya market reaksi, kita nggak bisa ada yang prediksi teman-teman ya, jika terjadi reaksi pembalikan gitu ya, reaksi momen-momen ya dimana kita nggak kuat teman-teman ya, dimana contohnya aja teman-teman ya, let's say memang bullish engulfing nih di sini ya, cuman di tanggal 8 Oktober nih ada doji merah, ini ada sedikit pertanda weakness gitu ya, dimana ada kemungkinan di tanggal berikutnya, di hari berikutnya, kalau misalnya kita tahu ada terjadi doji merah teman-teman ya, maka ya ini cenderung tidak bagus, ini cenderung memberikan pertanda resisten untuk Bitcoin juga teman-teman ya, meskipun dari skala time frame daily gitu ya. Dan ini udah diperjelas banget dari weekly-nya teman-teman, bahwa memang ini ada resisten di area garis oranye tersebut. Jadi ya kemungkinan teman-teman ya di minggu ini ya, di tanggal 9 sampai 16 Oktober untuk candle weekly-nya ya, kemungkinan kita bisa ngelihat terjadinya potensi koreksi untuk Bitcoin ya. Menurut gue ya ini bisa menjadi masih permulaan gitu ya, 27.600 ini masih bisa menjadi permulaan dari koreksi Bitcoin ya. Gue nggak bilang bahwa dari 27.9 atau 28.000 kemarin teman ya, gue nggak bilang bahwa oke, dari 28 teman kita akan langsung menuju ke level 22.000, enggak teman. Ini memang adalah target long term kita gitu ya, yaitu 22.000, 21.000. Kenapa ini sudah gue jelaskan berulang kali, mungkin bagi yang baru nonton nggak ngerti. Cuman kita udah sempat ngebahas mengenai Elliott Wave ya, yang dimana ini terdiri dari 5 wave ya. Wave 1, koreksi 2, 3, 4, and then 5. Setelah itu terjadi ABC correction. Dan saat ini ya, momen saat ini kita sedang berada di B-nya teman ya. Cuman perihal mengenai apakah kita sudah berada di titik puncak B itu masih menjadi pertanyaan. Jadi ibaratnya bisa jadi setelah kita koreksi ke level 26.000, kita bisa aja gitu masih bisa rebound dan menyentuh ke area level 30.000 gitu, dan kita masih ada di posisi B-nya itu, masih belum tiba-tiba langsung menuju ke C-nya teman ya. Karena memang agak susah untuk memprediksi bahwa ini adalah titik puncak B teman ya, bahwa 28.500 ini udah benar-benar puncaknya si B, and then kita menuju ke wave C-nya yaitu berada di level 22 sampai 21. Ini kita udah ukur dari Fibo 618 yang kemarin gitu. Jadi memang gua nggak mau terlalu optimis banget gitu ya, bahwa dari level 28 kita bakalan langsung ngedam sampai ke level 22.000. Ini akan diperkuat ya jikalau temen ya, jikalau kita break the biggest support ini temen ya. Jadi ini adalah multiple support teman di area level berapa? 26.000 lah, bisa dikatakan 26.000 teman ya. Psychological support juga 26.000 sampai 25.500 untuk Bitcoin. Once ini kita breakdown teman-teman, maka kemungkinan wave C itu akan semakin meningkat probabilitas ya. Gue nggak bilang akan 100% pasti juga, karena tidak ada yang pasti di market trading. Tapi gue hanya bilang bahwa probabilitasnya akan meningkat gitu ya, untuk kita menuju ke level 22 sampai 21. Possibly mungkin bisa sampai 70 sampai 75% teman ya. Cuman selama itu tidak terjadi, kita tidak break the biggest area support ini teman ya, maka kemungkinan teman ya bisa jadi ya kita hanya koreksi teman ya. Gue nggak bilang dump, bisa jadi kita hanya koreksi. Itu sebabnya kenapa kalian bisa lihat di VIP group
yang gua targetin bukan sampai ke level 22.000, tetapi di sini yang gua targetin 26.500 sampai ke level 26.000 ya. Kita nggak usah jauh-jauh banget, tapi ya kita realistis dulu teman-teman bahwa koreksinya bisa menyentuh ke area ini teman-teman 26,5 sampai 26.000, and then masih ada potensi chance kita berlanjut breakout setelah itu ke level 29.000. Alasannya kenapa nanti gue akan jelaskan di video yang berikutnya ya, biar nggak terlalu panjang nih video ya, karena itu ada di topik yang berbeda teman. Nah tapi ya intinya itu teman, kalian tahu bahwa the biggest support ini atau the biggest area yaitu di level 25.5 sampai 26.000. Kalau misalnya kita nggak break di biggest area support ya jangan berharap bahwa 22k akan terjadi gitu ya. Bisa jadi ya ini kita hanya sekedar koreksi sehat ya, and then dibikin breakout lagi, seakan-akan kita diberikan harapan lagi nih ya, balik lagi ke level 29,5 gitu ya, setelah terjadi koreksi ke level 26.6, 26.5. Mungkin dari 26,5 ini banyak orang yang berpikir oke ini Bitcoin akan big dump, padahal setelah itu ternyata bisa terjadi reversal kembali gitu teman-teman ya, mungkin gitu ya. Tapi untuk saat ini memang untuk status saat ini ya, entah dari 4 hourly maupun daily-nya sendiri ya, menurut gue ya masih ada potensi untuk koreksi ini bakalan berlanjut teman-teman ya. Apalagi ini terlihat 4 jamnya masih nggak kuat ngangkat nih, ini kelihatan satu ekor lagi ke atas teman-teman ya. Jadi ya ada potensi kita melakukan koreksi kembali ke bawah ke area support, and then nge-retest area yang kita bicarakan 26.500 teman-teman ya. Baru dari sini kemungkinan besar bisa terjadi rebound kembali pada Bitcoin gitu. Nah paling kurang lebih itu aja teman-teman untuk update di video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu ya. Nanti kalau misalkan analisa ini terbukti korek ya, gue akan flashback lagi ke video lalu teman-teman. Jadi di video berikutnya gue akan replay lagi video yang ini buat kalian tonton teman-teman untuk analisanya. Dan paling itu aja ya. Kita akan lihat market reaction seperti apa. Menurut gue chance 60% bahwa kemungkinan kita bakalan goes to another correction. And signal ini udah gua umumin dari level 27.900 sebelum Bitcoin mengalami dump ke level 27,5 teman ya. Jadi udah dari 27,5 ini panahnya udah ke bawah seperti ini. Paling itu aja teman ya untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.